untuk mengumpulkan tenaga pekerja yang banyak. Tenaga-tenaga ini harus dikerjakan secepat-cepatnya. Oleh karena itu, pegawai-pegawai kantor tersebut. Catatan sejarah yang bisa dibilang terkelam saat pendudukan Jepang di Nusantara, yakni praktek kerja paksa Romusa, eksploitasi manusia, penyiksaan, kelaparan, hingga banyaknya kematian karena Romusa ini bisa kita temukan. Dalam video dokumenter infografik kali ini, kami akan bahasin kerja paksa Romusa. Maaf bagi yang salah kamar. Terus pantengin video kali ini dengan agak serius dan tetap enjoy. Romusa diambil dari bahasa Jepang yang secara harafiah berarti serdadu bekerja. Awalnya, Romusa adalah pekerjaan yang sifatnya sukarela, maka hanya dilakukan para sukarelawan saja, seperti para pengangguran yang sedang mencari pekerjaan. Lalu cerita berubah. Pada gelombang kedua, kebutuhan akan tenaga Romusa meningkat, sehingga sejak saat itu, Romusa tidak lagi bersifat sukarela. Jepang membutuhkan banyak pekerja untuk proses pembangunan, seperti tempat pertahanan, jalan raya, terowongan bawah tanah dan daerah perbukitan, rel kereta api, jembatan, lapangan udara, hingga bangunan militer di garis depan. Jepang pun juga butuh peningkatan hasil produksi pertanian. Pihak Dai Nippon ini tak lagi menginginkan pengangguran saja. Mereka mengharapkan semua penduduk bekerja. Ini karena Jepang terdesak dalam perang Pasifik. Para kepala pemerintahan, dalam hal ini khususnya kepala desa, diperintahkan untuk menyediakan warganya sebagai pekerja Romusa. Dan kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja. Dari sini, kerja paksa yang mengerikan itu berawal. Tak hanya merekrut banyak tenaga kerja lewat kepala desa, tentara Jepang juga melakukan razia di jalanan hingga menangkap siapapun yang mereka temukan untuk dipekerjakan sebagai Romusa. Masyarakat juga diklasifikasi, mana rakyat yang buta huruf, rakyat yang bisa baca tulis, para cendekiawan dan alim ulama, serta tokoh adat. Dalam hal ini, nantinya rakyat akan dieksploitasi sebagai pekerja kasar dan non-kasar, serta pemetaan demi kepentingan Jepang lainnya. Para pekerja harus melaksanakan tugas berat tanpa istirahat dan makanan yang cukup setiap harinya. Para Romusa memang bekerja tidak mengenal waktu, hingga begitu banyak di antara mereka yang tumbang karena kelaparan atau beberapa lainnya tewas karena siksaan saat bekerja atau dibunuh tentara Jepang hingga kecelakaan ketika bekerja. Mereka dipaksa terus melakukan pekerjaan berat seperti meratakan bukit, menggembur batu-batu di pegunungan, hingga menebang kayu di hutan. Para petani dipaksa untuk mencukupi kebutuhan logistik para tentara. Romusa membuat perubahan struktur di Nusantara yang begitu drastis. Pemuda yang bekerja sebagai petani menghilang dari desa karena takut dikirim sebagai pekerja Romusa. Pekerja Romusa ini bahkan dipaksa terjun ke medan perang, membuat bangunan militer di medan perang. Ribuan Romusa dikerahkan ke medan pertempuran Jepang di Irian, Sulawesi, Maluku, Malaysia, Thailand, Burma, dan beberapa negara lainnya di Pasifik. Banyak kisah-kisah menyayat hati yang mereka alami di hutan belukar, di tengah-tengah medan tempur, hidup dalam serba kekurangan dan ancaman bayonet. Para pekerja Romusa ini benar-benar diperlakukan secara sangat tidak manusiawi. Kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh. Kekejaman Jepang ini juga pernah difilmkan dengan judul Romusa yang diproduksi tahun 1972. Meskipun film tersebut telah lolos sensor, tapi tidak beredar karena ditahan pemerintah Orba yang bisa mengganggu hubungan Indonesia-Jepang.
Memang ada sedikit protes dari pihak perfilman, tapi Depan tidak meladeninya. Pada masa Orde Baru, kebijakan pemerintah memang sulit dilawan. Ceritanya, larangan film tersebut seperti yang disampaikan produsernya memang adanya tekanan pemerintah Jepang pada masa Orba. Propaganda Dai Nippon juga begitu kuat, dan Romusa sendiri digambarkan sebagai tugas suci untuk pahlawan kerja dan prajurit ekonomi. Jepang menyebut dirinya sebagai saudara tua dan bersumpah membebaskan Asia dari penindasan bangsa Barat, dan ini benar-benar menarik simpati masyarakat. Jepang menampilkan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Jepang memperbolehkan mengibarkan bendera merah putih bersama bendera Jepang. Selain itu, Jepang juga memberikan janji untuk menjual barang dengan harga murah. Propaganda memang tak semanis realita. Faktanya, pendudukan Jepang dan Romusanya meninggalkan cerita yang kelam dan membekas luka di hati bangsa Indonesia. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Semoga menambah wawasan Anda dan bisa menghibur. Diskusikan di kolom komentar jikalau ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kita lanjutkan diskusi di sana. Maaf bagi yang salah kamar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.